Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk apa yang akan kita bahas itu masih menjadi misteri ya. Jadi nanti tergantung dengan apa yang terbacakan saja. Oke, kita mulai saja. Aku akan di sini menarik energi kamu dan dia. Sebelah kiri dia, sebelah kanan kamu ya. Di sini dia, di sini kamu. Oh iya, pembacaan ini juga bisa energinya terbolak-balik ya. Siapa tahu apa yang aku bilang ini dia itu ternyata energi kamu atau sebaliknya. Jadi kalian situasikan aja ya. Karena ini juga pembacaannya general ya. Jadi tidak 100% resonate pada kalian semua. Oke, di energi dia, aku melihat kayaknya dia ini lagi merasa bersalah, merasa malu, merasa tidak enak sama kamu karena apa yang selama ini dia lakukan dan dia sembunyikan dari kamu ternyata sudah terbongkar ya, semuanya sudah terungkap. Aku melihatnya di sini. Dulu dia ternyata pernah selingkuhin kamu, pernah berbohong, pernah melakukan kecurangan-kecurangan terhadap kamu yang dia sembunyikan, yang tidak dia ceritakan ke kamu ya. Dan aku lihat di sini semuanya sudah terbongkar, sudah ketahuan ya bobrok-bobroknya dia. Dan aku lihat di sini mau itu dia yang mengungkapkannya atau memang kamu yang tahu sendiri, tapi intinya di sini semuanya sudah terungkap. Dan dia merasa malu banget sama kamu, merasa bersalah, dia merasa bahwa apa itu namanya, dia merasa gak enak ya sama kamu, merasa malu gitu. Apalagi di sini aku melihat setiap kali dia menjalani hubungan dengan orang-orang baru itu hanya untuk menjalani hubungan yang apa ya, untuk senang-senang gitu ya. Dia merasa bahwa ketika dia masih sama kamu, dia itu bosan juga, ada rasa bosannya. Makanya di sini dia mencari cinta yang fresh, yang beda gitu rasanya. Tapi ternyata setelah dijalani, ternyata hubungan dia dengan orang barunya itu bisa dibilang tuh goyah ya, nggak stabil karena apa ya, tidak memperjuangkannya secara paralel seperti itu, tidak beriringan ya, tidak beriringan antara dia dengan pasangan barunya seperti itu, selingkuhannya lah ya, selingkuhannya seperti itu, sehingga hubungannya pun hancur, hubungannya pun retak gitu ya. Jadi memang karena ada keegoisan dan ya bisa dibilang gatel memang ya, gampang tergoda. Dan ya aku mulai di sini dia mencari kesenangan di luar sana. Akhirnya sekarang aku melihat bahwa dia kayak ngeliat kamu tuh sekarang udah marah banget ya sama dia. Dia mau datang sebenarnya, cuman dia ngeliat kamu sekarang tuh kok kamu marah banget sih gitu ya. Kamu kayak mencampakkan dia, kamu kayak masa bodoh sama dia, atau bahkan kamu mungkin sudah move on dari dia seperti itu. Sehingga aku melihat di sini
apa yang akan dia lakukan itu masih tertunda gitu. Dia belum berani untuk menghadapi kamu karena kamu masih marah sama dia. Dan aku lihat di sini juga dia ingin datang ketika nanti kamu sudah tidak marah seperti ini. Sudah tidak mendiamkan dia seperti ini atau cuek sama dia seperti ini gitu ya. Jadi dia menganggap kamu sekarang ini lagi marah. Entah memang benar kamu lagi marah atau memang kamu sudah ingin menyudahi hubungan ini atau bagaimana. Intinya dia merasa bahwa kamu sekarang ini lagi marah sama dia gitu. Dan dari kamu, aku melihat bahwa kamu pun kesal ya. Kamu kesal, kamu jengkel sama dia. Kenapa setiap kali kamu menjalani hubungan dengan dia, kenapa selalu singkat gitu ya. Jadi paling cuman beberapa hari atau beberapa minggu atau bahkan cuman seminggu, habis itu udah ngilang. Tahu-tahu nggak ada komunikasi, tahu-tahu sudah putus, tahu-tahu sudah entah kemana lah, ke antah berantah mana gitu ya. Aku melihat di sini ya seperti itu hubungannya. Jadi hubungan kamu dengan dia itu selalu singkat seperti itu. Dan berakhirnya hubungan kalian secara singkat ini memang karena ada pengaruh dari pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga yang menghasut, bergosip, apa sebutannya itu ya, menyebarkan rumor atau ya menghasut lah ya, dalam upaya dia untuk merusak hubungan kalian. Jadi ada pihak ketiga, entah itu memang selingkuhannya kah, orang tua, keluarga, atau siapapun, atau teman bisa jadi ya. Terus juga setiap kali dia pergi dari kamu, dia tuh kayak tidak memberikan alasan yang masuk akal gitu ya. Meninggalkan kamu gara-gara cuman pengen mencari pasangan yang lain kayak gitu ya, untuk senang-senang, untuk mendapatkan perasaan yang fresh gitu ya, cinta yang fresh kayak gitu. Ya, aku melihat di sini kamu kesel banget sama dia. Aku melihat di sini kamu geram ya sama dia selama ini, dan mungkin ini nggak cuma sekali dua kali, soalnya aku lihat di sini kamu kesal banget gitu ya, karena ada seseorang yang selalu mencoba untuk menyabotase hubungan kalian seperti itu. Bahkan orang ini orang yang selalu bersikap sok sopan gitu loh di depan dia, sok baik gitu di depan dia, sok lemah lembut, sok iyalah pokoknya gitu ya di mata dia, sehingga dia tergoda gitu. Dan memang cara dia itu adalah untuk merayu si pasanganmu itu gitu. Akhirnya ya udah, hancur lebur hubungan kalian. Dan aku melihat sekarang kamu memilih untuk memandang masa depanmu, memilih hubungan yang lebih jelas ya, melihat apa yang terbaik dan siapa yang terbaik untukmu. Karena kamu menginginkan hubungan yang seimbang, hubungan yang stabil, hubungan yang tahu arah tujuannya mau ke siapa, seperti itu. Jadi saat ini aku melihat kamu kayak lagi mencoba mencari atau lebih selektif ya, mencari pasangan yang memang mau sama-sama menjalani hubungan yang kuat, yang berkomitmen, yang stabil dan jangka panjang gitu. Nggak sebentar-sebentar kayak dia gini gitu ya. Aku lihat di sini, dan tahu arah tujuan hubungan ini mau kemana. Dan aku melihat di sini sekarang kamu kayak lebih apa namanya ya, lebih memikirkan masa depan kamu ya, terus itu melangkah ke fase selanjutnya dalam hidupmu. Kamu ingin lebih tegas tentang komitmen atau hubungan, karena di sini kamu menginginkan hubungan yang baru, hubungan yang bertahan lama ya, terus juga hubungan yang serius ya, terus juga punya masa depan, punya tujuan arah di masa depan, dan mau sama-sama dengan pasangan berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan kalian seperti itu. Terus juga hati-hati ya, karena aku lihat di sini sebenarnya yang menjadi masalah atau menjadi pemicu masalah di antara kamu dengan orang lamamu adalah komunikasi yang kurang intim atau kurang intens gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan nanti kamu bertemu dengan seseorang, misalkan orang baru ataupun orang lama, pastikan komunikasi tetap terjaga, intim dan intens dari kedua belah pihak, oke? Karena pemicunya adalah komunikasi yang buruk, komunikasi yang jarang mungkin gitu ya. Aku melihat bahwa kamu harus berhati-hati nih dengan keuanganmu, kayaknya pengeluaran lagi banyak-banyaknya ya. Terus juga lagi belanja hal-hal yang bermewah-mewah, yang mahal-mahal seperti itu ya. Intinya kamu kayaknya lagi boros ya bulan-bulan ini, atau
Ya, setiap kapan deh kamu melihat video ini, kamu kayaknya hati-hati dengan keuangan atau pengeluaran keuanganmu. Karena kalau aku lihat di sini kamu sedang mengambil suatu keputusan tentang keuangan yang buruk ya. Kamu lagi mengeksploitatif dirimu dengan hal-hal yang bermewah-mewah atau boros seperti itu. Terus juga aku melihat di sini bahwa hati-hati ya, karena kamu orang yang terlalu berlebihan, orang yang boros ya. Bahkan ini kalau aku lihat lebih ke ini ya, kayak kamu membeli barang-barang yang memang bisa dipakai sih ya, memang barang-barang yang bisa dipakai, mungkin baju, celana, tas, dompet, atau apa, sesuatu yang bisa dipakai memang. Cuman kayaknya terlalu berlebihan, hati-hati. Kelola kembali keuangan, aku lihat di sini ya, kamu kayak terlalu banyak mengorbankan keuanganmu, pengeluarannya terlalu banyak saat ini ya. Dan tetap dilihat lagi ya, tetap memahami nilai barang dari segi harganya ya. Pertimbangkan lagi dalam pengeluaran keuangan. Terus itu juga aku melihat di sini memang selama kamu menjalani hubungan dengan dia ataupun saat ini ya, sampai saat ini aku melihat bahwa kamu itu belum mencapai suatu kepercayaan diri atau kesenangan dan konsistensi dalam menjalin hubungan. Karena memang ternyata aku lihat di sini kamu itu masih memiliki masalah yang mengakar di hubungan kamu dengan dia gitu ya. Jadi selama ini kamu ketika bersama dia nggak ada rasa puas-puasnya gitu ya. Maksudnya bukan rasa puas karena sudah diberi tapi kita nggak bersyukur, bukan. Tapi karena memang ketika kamu menjalani hubungan dengan dia nggak ada bahagia-bahagianya. Jadi kamu merasa kayak nggak puas dengan hubungan yang stuck, hubungan yang toksik ya, bersama dengan orang red flag gitu ya. Kalau di sini bukan kamu tidak bersyukur, tapi kayak ya karena hubungan ini tidak terjalin dengan baik seperti itu. Apalagi di sini aku melihat bahwa hubungan kalian ini ada masalah tentang kecemburuan. Entah kamu yang terlalu over cemburu atau dia, ya kalian situasikan aja. Tapi aku lihat mungkin kamu kalau cemburuan tuh aduh parah ya. Terus itu juga ada yang egois di sini, entah ini kamu atau dia, manipulatif, perilaku mendominasi seperti ya. Seperti itu, orang yang nggak sabaran, ceroboh ya. Terus juga tidak bisa dipercaya ya, tidak stabil, bahkan mungkin tidak pernah mendukung pasangan. Entah ini energi kamu atau dia ya, atau ini sifat kamu atau sifat dia, kalian situasikan aja. Karena kalau aku lihat di sini kamu tahu kok ini punya siapa ya. Terus itu juga ada seseorang di sini yang selalu bersikap tidak jujur, bahkan curang ya terhadap pasangannya, ya suka bohong atau memanipulasi seperti itu ya. Bahkan di antara kamu dengan dia ada yang pernah melakukan prostitusi atau ya seks bebas, ya pernah melakukan seperti itulah ya. Atau bahkan mungkin salah satu di antara kalian ada yang tidak setia ya, bisa jadi dia. Nah mungkin inilah, kalau misalkan ini adalah sifatnya dia, ya wajar sih kalau kamu merasa tidak puas dengan hubungan ini ya, udah pelit ya pelit, terus itu tidak pernah mendukung, tidak pernah perhatian sama kamu ya. Tapi aku melihat bahwa kayaknya dia ini sering bernostalgia ya, sering memikirkan kamu, mengingat-ingat apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia. Mengingat-ingat kamu ketika kamu bersama dia, ketika dia masih menjalani hubungan dengan kamu, dia memiliki kehidupan yang baik. Ya kamu jadi kayak koin keberuntungan, kayak kucing keberuntungan itu loh ya. Ya jadi setiap dia bersama kamu, kehidupan dia tuh kayak membaik gitu loh. Dia merasa aman, nyaman ya, secara materi dia juga bahagia gitu, kayak rezeki itu lancar gitu ya. Kalau aku lihat di sini keadaan keuangan dia tuh membaik gitu ya, baik gitulah ya. Dia juga bahagia gitu. Dan aku melihat bahwa di sini ada energi spiritual ya yang kuat ya. Mungkin di sini kamu atau mungkin dia mungkin gini. Kayaknya sih dia ini sangat memegang teguh tradisi ya. Ya, dia ini orang yang sangat
apa ya, tradisional, orang yang sangat memegang teguh tradisi, sehingga kalau misalkan kamu anak konvensional, jadi kadang suka beda penafsiran atau beda pola pikir. Dia harus mengikuti adat istiadat, kamu mengikuti zaman, jadi beda ya. Nah, ini juga yang mungkin membuat kalian sering adanya pertengkaran karena masih memiliki perbedaan sudut pandang atau pola pikir. Kemudian juga aku melihat di sini ada ending ya, nampaknya memang hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Aku melihat di sini sudah ada akhir. Kenapa berakhir? Karena hubungan ini ternyata menyakitkan sekali, memberikan kamu luka yang sangat dalam ya. Gimana enggak, ya orang udah punya kamu tapi masih cari selingkuhan ya, berbohong juga ya, terus itu tidak memperlakukan kamu dengan baik segitu, terus mengkhianati kamu, merugikan kamu ya, menipu kamu, membohongi kamu. Makanya di sini aku lihat memang hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Oke, competition. Competition. Aku melihat di sini bisa dibilang tuh kamu merasa udah deh, nggak apa-apa, aku kalah ya. Yang penting aku terselamatkan. Jadi kalahnya kamu untuk mengalahkan egonya dia itu lebih baik gitu. Lebih baik kamu merasa kalah atau menyerah, lebih tepatnya ya, menyerah dengan hubungan ini. Tapi memang menyerahnya kamu ini untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, untuk mendapatkan kemenangan hatimu, ketentraman batinmu ya, dan kenyamanan hidupmu. Aku melihat di sini. Jadi kamu merasa saat ini kamu menyerah tuh, kamu kalah tuh ya karena untuk menyelamatkan dirimu dari orang yang toksik, dari orang yang red flag. Toh aku melihat di sini kamu tidak memberikan kekurangan terhadap dia. Kamu yang terlalu banyak effort di sini, kamu yang selalu memberikan banyak biaya di hubungan ini, atau memberikan apa itu ya sebutannya ya, memberikan usaha, memberikan modal banyak lah ya di sini. Mempertaruhkan segalanya, memberikan semuanya untuk dia. Jadi kamu merasa kayak ya nggak, ya udah cukup sampai di sini ya, pengorbananmu cukup sampai di sini. Toh kamu pun tidak mendapatkan apapun dari apa yang selama ini kamu berikan ke dia gitu. Jadi kamu menyerah dengan hubungan ini karena ya kamu tidak mau lebih rugi dari ini, tapi justru kamu ingin mendapatkan keberlimpahan atau kemenangan atas dirimu sendiri, atas batinmu, seperti itu. Kemudian ada apa nih? Ya, aku nggak mau keluar ini. Aku melihat bahwa kayaknya ya dia ini melihat kamu sekarang pergi meninggalkan dia itu karena kamu merasa selama bersama dia itu kayak sedih gitu loh, kayak apa ya, kayak tersiksa gitu, sehingga kamu pergi meninggalkan dia itu karena memang ingin melepaskan kekhawatiran, kecemasan, ataupun ketakutan tentang hubungan ini. Karena selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu merasa tersiksa, kamu merasa kayak nggak bahagia gitu ya. Makanya di sini ya dia hanya melihat aja ketika kamu pergi gitu loh, ketika kamu menghindari dia gitu ya, dia tidak melakukan apapun karena dia ngerasa bahwa ini tadi kamu masih marah ya, dan kamu meninggalkan dia karena kamu mungkin saat ini memang lagi kecewa, kamu sedih gitu ya, dan kamu tersiksa. Jadi aku melihat di sini dia tahu ya kenapa kamu sekarang bersikap seperti ini, karena ya itu tadi, selama kamu bersama dia kamu merasa tersiksa.
Dan kamu, ya, aku melihat memang kamu meninggalkan hubungan ini ya karena kamu, menurut kamu, kamu akan mendapatkan konsekuensi yang lebih parah dari ini jika kamu tetap bertahan dengan hubungan ini. Jadi kayak semesta itu sebenarnya menyelamatkan kamu. Kenapa kamu memilih untuk pergi dari dia? Yakin ya hatimu itu pergi dari dia karena semesta itu sudah menunjukkan ke kamu. Kalau misalkan kamu tetap bertahan di hubungan ini, maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya mungkin kamu akan mendapatkan lebih rasa sakit dari ini. Kamu lebih dihianati lagi oleh dia, kamu akan lebih dicampakkan lagi tanpa kejelasan lagi, seperti itu. Kamu akan lebih tersakiti. Apalagi selama ini kan kamu ketika bersama dia banyak sekali ketidaksepakatan, bahkan di sini banyak sekali konflik, terus juga komunikasi kalian buruk ya, sehingga sering sekali terjadi perselisihan atau permusuhan di antara kalian. Terus juga aku melihatkan di sini ada ini ya, Five of Swords, ini perselingkuhan, kecurangan-kecurangan yang telah dia mainkan ke kamu gitu ya. Sehingga ya kamu merasa bahwa hubungan ini kayak udah deh, ini kayaknya udah gagal gitu loh. Jadi kamu memilih untuk pergi, meninggalkan dia dengan mantap dan yakin. Walaupun aku lihat memang sesekali, kadang-kadang ya hampir setiap hari kamu masih sering kepikiran dia, tiba-tiba kamu rindu dia, keinget dia, terus tiba-tiba dadamu sesak gitu ya, karena mungkin kepikiran dia atau gimana. Tapi aku lihat di sini ya, kalau udah ada Five of Swords, memang berarti ada masalah yang sangat parah di hubungan ini. Jadi ketika memang kata hatimu menyuruhmu untuk pergi dari dia, pergilah. Itu memang udah disetting oleh semesta ya untuk menyelamatkan kamu dari orang ini, gitu ya, dari si dia. Jadi sebaiknya ya ikuti saja karena memang masalah ini parah. Berarti ya harus ada yang menyelesaikan dulu ya masalah yang ada di hubungan ini. Apalagi aku lihat di sini kamu selalu dimanfaatkan terus nih. Ya, Six of Pentacles reverse. Berarti ternyata selama ini dia itu selalu memanfaatkan kebaikan kamu, bahkan tidak pernah memberikan timbal balik yang sama sesuai dengan apa yang dulu pernah kamu berikan ke dia gitu. Paling nggak usah seimbang gitu lah ya dalam memberi. Mungkin dia pun nggak pernah memberi kamu gitu. Dia hanya memanfaatkan kebaikan hatimu bahkan secara berlebihan ya. Jadi take and give-nya aja jomplang di sini ya. Intinya aku lihat di sini kamu dengan dia selama menjalani hubungan kemarin itu ya, tidak ada keseimbangan dari kedua belah pihak ya. Kamu lebih banyak effortnya, dia yang lebih banyak menikmati effort dari kamu. Terus itu juga aku melihat di sini sebaiknya kamu lebih menyediakan kebutuhan untuk diri sendiri aja deh, lebih fokus dengan kebutuhan diri sendiri aja ya. Terus itu mungkin kamu butuh untuk merawat diri ya, mempercantik, memperganteng ya, atau ya apa deh, pokoknya sebaiknya kamu memperawat diri aja sekarang ya. Hidupmu berkontribusi aja dengan dirimu sendiri. Terus itu juga jangan lupa ya untuk ucapkan terima kasih kepada dirimu karena tetap bertahan sampai sekarang dan tidak melakukan atau tidak melakukan tindakan yang negatif ya sampai menghilangkan nyawa ya. Cobalah untuk berterima kasih kepada diri sendiri karena masih tetap bertahan gitu ya. Terus itu juga mungkin di sini ada yang mau potong rambut ya, atau mungkin kalian ingin memakan coklat ya, atau apa deh untuk meningkatkan mood ya, silahkan. Karena ya walaupun itu hanya sugesti, tapi kalau menurutmu itu yang terbaik, it's okay. So yang penting jangan menyakiti dirimu ya. Ucapkanlah, berikanlah reward kepadamu, pada diri sendiri, karena telah bertahan ya dengan hubungan yang toksik, dengan orang yang toksik gitu ya, dan kamu masih hidup sampai sekarang gitu. Jangan lupa ya. Oke, mungkin kamu ingin berbelanja ya, oke, silahkan. Tapi ingat, lihat-lihat juga harganya, jangan terlalu boros gitu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa ya hubungan ini memang gak stabil.
dia terlalu otoriter terhadap kamu, bahkan kamu harus selalu tunduk atas keinginan dia selalu menyalahgunakan sifat kebaikan kamu, bahkan tidak mau memperbaiki masalah atau tidak mau menyeimbangkan hubungan di antara kalian gitu ya. Dan kalau aku lihat memang kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, berarti memang masih ada keegoisan atau kekerasan yang terjadi di hubungan ini sehingga membuat kamu memilih untuk pergi. Oke, the word. Aku melihat di sini kamu ingin bahagia, kamu ingin bebas, kamu ingin pergi. Bahkan mungkin ada di sini yang menginginkan liburan, ya, entah itu keluar kota, keluar negeri. Ya, intinya di sini aku lihat kayak the world, mengelilingi dunia, bebas, ya. Atau bahkan mungkin kalian itu punya suatu tujuan, misalkan kalian pengen membuka cabang di luar kota, ya. Kayaknya aku lihat di sini kalian ingin mewujudkan tujuan kalian yang selama ini tertunda, yang selama ini tidak terjadi gitu ya. Atau mungkin hanya sekedar untuk liburan, pergi kemana gitu. Ya, aku lihat di sini ada. Terus itu juga aku melihat bahwa kamu itu hanya menginginkan hubungan yang serius, ya, hubungan yang serius. Terus itu juga pernikahan, rumah tangga yang bahagia, itu yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu ingin menikmati hidupmu gitulah ya. Terus juga the word berarti ada suatu kepuasan, ya, atau pencapaian yang akan kamu dapatkan. Ya, mungkin ketika liburan nanti kamu benar-benar merasa puas, ya, karena sudah berlibur ke sini gitu ya. Atau intinya walaupun hanya sehari 2 hari atau tidak lama lah ya kamu liburan, tapi kamu akan merasa puas dan kamu akan merasa lega gitu loh. Kerasa gitulah liburannya gitu ya. Terus juga aku melihat di sini kalau misalkan kemarin lagi mengalami masa-masa sulit, ya, akan ada kesuksesan atau penyelesaian masalah di antara di hidupmu, mau itu karir kah, mau itu keuangan kah, atau apapun itu aku lihat di sini akan ada kesuksesan. Bahkan sebagian dari kalian nih akan ada atau akan bertemu dengan seseorang yang mungkin ingin menawarkan hubungan romantis, ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin ada yang mau sekolah, ya, mau sekolah, mau melanjutkan studi lagi, ya. Ada mungkin di sini. Terus itu juga ada yang ingin memenuhi niat atau misi kalian yang selama ini tertunda juga bisa. Dan itu akan membuahkan hasil yang wow, perfect. Aku lihat bagus gitu ya. Tujuan kalian, intinya apapun tujuan kalian selama ini itu bisa memuaskan, ya. Dan aku lihat setelah kalian mencapai tujuan-tujuan kalian, entah itu liburan, entah itu menyelesaikan misi niat kalian akan mendapatkan hati yang lapang, hati yang puas, hati yang lega gitu. Aku lihat di sini. Dan kalian juga aku lihat di sini akan bertemu dengan orang-orang baru, ya, orang-orang baru dikala kalian liburan, ya, mau itu liburan memang yang kalian rencanakan, atau mungkin misalkan kalian akan keluar kota karena pekerjaan, ya, kalian akan bertemu dengan orang-orang baru, ya, bahkan mungkin ada sebagian dari mereka yang akan menawarkan hubungan romantis. Terus itu juga kalaupun tidak, ya, mereka mungkin akan menghiburmu, ya, ngajak ngobrol kamu, walaupun mereka orang baru tuh, ya, mereka akan menunjukkan keramah tamahannya ke kamu dan kamu akan merasa nyaman gitu ya. Terus itu juga aku lihat sekarang kamu ingin lebih selektif, ya, mencari pasangan yang menurutmu cocok denganmu. Seperti itu. Kamu juga aku lihat nggak terburu-buru, tapi ingin lebih teliti lagi dalam mencari pasangan, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo, ya. Dan kalau dari sisi kamu ini ada, itu dia ya, sisi dia. Nah, ini di sisi kamu ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi dari sisi kamu ada ke-12 zodiak,
ya, semuanya bisa. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku rasa berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada bulan yang mungkin bulan lahir dia, bulan lahir kamu, atau bisa jadi hari jadian kalian, hari jadian bertemu kamu dengan dia, atau justru malah bulan perpisahan kalian ya. Ada Maret, ada Mei, ada Februari, ada Juli, November, April, Oktober, dan Juni. Kemudian juga aku punya Shio di sini. Bisa Shio kamu, Shio dia. Ada Shio monyet. Ada Shio naga. Ada Shio macan, ada Shio ayam, ada Shio ular, ada Shio kerbau, ada Shio kelinci, ada Shio kambing. Oke, itu aja. Oh ya, alfabetnya. Alfabet bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu atau dia, ya, atau mungkin kalian berdua. Oke. Z T I F X G O Q W L P N A B K V D S R M Z I. Oke, itu aja ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.